عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين ثم إلى أرواح أمواتنا وأموات المسلمين خصوصا إلى نوح وألف هذا الكتاب المبارك أن الله يغفر له ولوالديه جميع المشايخ وأن الله ينفعه بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala azza wa jalla wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bis-sanad wa tasil ila imam mu'allif rahimahullah ta'ala wa adana naf'ali wa bi'ulumihi fid darain amin. Seluruh jamaah Masjid Al-Manar yang dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan kajian kita hadis Riyadhus Shalihin halaman 141, hadis yang ke-20, bab tentang mujahadah. عن جابر رضي الله عنه قال أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إنه قد بلغني إنكم تريدون أن تنقلوا قرب المسجد. فقال نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. فقال بني سلمة ديارهم تكتب آثارهم وفي رواية إن بكل خطوة درجة. رواه البخاري أيضا بمعناه من رواية أنس رضي الله عنه. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha beliau. Qala, beliau berkata, Arada Banu Salimah an yantaqilu qurba masjid. Bani Salimah menginginkan mereka pindah rumah dekat ke masjid. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kemudian berita itu sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, jadi Bani Salimah ini rumahnya jauh dari masjid. Ada yang kadang suka terlambat, atau mungkin nggak sama sekali. Mereka ingin pindah
rumah ini kompak semua. Yuk kita datang yuk ke Masjid Rasulullah gitu. Sampailah berita ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka, Innahu qad balaghani innakum turiduna an tadkhulu qurban masjid. Ada kabar nih, katanya antum kalian semua akan pindah ke masjid ini. Faqalu, na'am ya Rasulullah. Maka Banu Salimah berkata, ya betul wahai Rasulullah. Qad aradna dzalika, sungguh kami menginginkan hal itu. Faqala Bani Salimah, faqala, maka bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bani Salimah, wahai anak keturunan Salimah. Salimah ini laki-laki, bukan perempuan. Ini Bani Salimah. Apa katanya? Wahai Bani Salimah, dia untuk tahu asal, dia untuk tahu asal. Kalau bahasa kita rumah ente jauh, karena tapi banyakkan asalnya, banyakkan pahalanya. Rumah ente gak apa-apa, lebih banyak langkahnya, lebih banyak pahala gitu. Wa fi riwayatin, dan pada satu riwayat, inna bi kulli khatwatin barakah. Sesungguhnya dalam setiap langkah kalian dihitung satu derajat. Nah, ketika Rasulullah mengomentari ini, seluruh Bani Salimah sam'an wa sha'atan, mereka taat. Akhirnya mereka tidak jadi pindah ke dekat masjid. Jemaah yang dimuliakan Allah. Kalau logika benar ya, logika enakan dekat masjid itu ya, betul ya. Terkadang pun yang kita pengenin rupanya Allah ada itu. Yang kita mauin Allah ada itu. Apalah artinya hati kita redo, tapi Tuhan ada itu. Dampaknya pasti diangkat Bapak. Ini ada dua makna. Yang pertama, Nabi pernah bilang begini, ittaqu firasatal mu'min fa innahu yansuru billah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang yang beriman, karena orang yang beriman itu melihat dengan cahaya Allah. Takutlah kalian dengan firasatnya orang yang beriman. Contohnya, kalau kita makan nasi semi beriman ya, betul ya. Kadang di masjid keluar kamu tanahnya. Ego. Tergantung musliman kita. Dekat sama yang di sana, buat ke sana. Di masjid buat kalem, itu ya bisa jadi. Nah, contoh orang yang beriman, mursyid, guru, orang soleh. Kejadian sekitar setahun yang lalu, ada sahabat saya katakan dari kalangan orang yang ada mau nikah dengan seorang wanita. Mohon maaf, ini tidak saya sebutkan nama, tidak saya sebutkan tempat, cuma saja. Apa sebabnya? Khawatirnya difitnahkan, cuma sekadar ibrah kita. Soalnya rumah dulu kita, pandai banget. Datang nih, suami kita sama calon istrinya, calon istri. Datang minta doa. Ya, saya izin mau nikah. Ini teman ini sama itu udah kira-kira ya. Mana-mana
dua. Jadi biar ada dua tapi kita satu hati. Jelas ya? Paham kan? Contoh aktif ini beda partai, koalisi geraknya kan bukan. Ada nggak aktif ini beda partai? Geraknya makmur, bagus namanya. Sama kayak tidak lato-lato, tapi ada yang rental nih. Lama nggak ngaji, lama nggak sholat, jiwa. Biasanya kalau mau ngangkat kemudian tanya dulu ini harusnya percaya. Begitu kan? Nggak tahu dulu calon, gitu. Kan lewatin selangkah. Ya, itu ini sama selevel yang calon istri itu selevel lah, akhirnya orang ada juga. Kapan menikah? Ini Bu ya, kira-kira akhir tahun itu ngomongnya sekitar bulan Juni. Ya, Juni. Berarti kan 6 bulan lagi. Dipanggil, ada sih. Sama ini kayak jangan dua aja. Kalau bisa jangan itu. Hati-hati dulu lagi. Wah, ini kan namanya udah orang video dia kan lawan di sebelah dia. Dia terbuka, benar-benar ganti mobil pribadi, selain nikmatnya cuma di dunia, nggak sampai akhirat. Dan kamu ribut sama orang tua kamu antara dia, dan aku sama tua antara dia. Dan kamu sedih antara dia terlalu dekat dengan laki yang lain. Hal-halnya sama dia, tapi menurut kamu nggak biasa. Bimbang. Akhirnya karena yang udah lama semua dijadiin les. Itu ngomong bulan Juni kan, jadi 6 bulan Desember akhir ya, betul kan? Bulan dua kan, tapi ngomong semua. Akhirnya sudah kayak nikah seminggu, hanya siangnya bukan seminggu. Malam pertama itu ketahuan. Jadi rupanya udah hamil 3 bulan sama mantan pacar. Jadi dari Juli, Agustus, September itu kelakuan di September udah kelihatan. Firasatnya orang yang beriman itu Nabi yang bilang. Kalau kita kan semi beriman. Ya kalau orang-orang udah melindungi itu udah kos, udah nggak ada yang macam-macam. Tiba lu mau banget. Akhirnya tahu ngaku cerai juga itu, cerai 2 miliar nikahan, cerai yang gampang harga. Ya gitu. Coba dulu ya. Kalau kita kan saya beriman ya. Kalau enggak ini Nabi bilang, lu baru salaman, udah mau sholat, mau pindah dari masjid, udah situ aja. Nah kalau baru salaman dia nurut nih Nabi Bani Israel. Itu teman kita Bani Israel. Wah, kamu nunggu. Lu udah masuk pindah sholat. Apa Bani Israel bilang? Baik ya Rasulullah. Nanti gak pindah. Tapi kan dijelasin soalnya. Akhirnya suatu saat ketika Nabi melihat mereka berteduh untuk tidak pindah, bersyukur kan. Dia rumah kalian itu jauh dari masjid, tapi banyak langkah kalian, banyak ibadahnya dan pahalanya. Ini untuk menguatkan, jadi untuk menyemangati orang yang jauh dari masjid. Yang kedua, seantero sekeliling masjid Tarawih itu sudah ada Ahlul Madinah, sudah ada orang yang dekat di situ. Sedangkan kita ini muhajirin, orang pendatang dari Mekah, jangan sombong sama orang asli situ gitu.
Paham nggak maksudnya? Ini kalau bahasa akhlak ada luar biasa. Padahal ini kalau kehidupan pribadi di rumah, saya selalu mendengarkan di Jakarta paling yang paling terkenal mah Jawa sudah. Kalau rombongan pejabat itu paling cocok aja ya. Di grup RT kan ada ya. RT bilang besok minggu kita jelang ya, yang nyot nano, isi, patok, centin, manjai, sama nih, udin badur kan. Oh, yang ada di situ, ya tapi berjuang nyot juga tuh, kita juga tolong. Semangat, artinya ini semangat. Kekompakan orang-orang Jawa itu orang Sunda termasuk pendatang lah, tapi yang kenal banget Jawa Sunda. Oh biasa kompak, menghargai. RT-nya kami, tapi tetap dia luar biasa. Toleransi. Mulai di grup RW, grup RT juga nanya, ngomong. RT mulai jam berapa? Lewati jam 7 ya no? Siap. Jam 6 nama udah mau pacul. Mana Jawa luar biasa. Mau izin mana? Plus centil 7:30 udah masak bakwan. Amyai, posaku, pokanti, anjur luar biasa. Jam 10 kelar kerja lagi bersih. Keluar tersama nih. Kerja lagi kan nyomot tawan 3. Aduh kacau sekali. Ya gue juga betah tapi gak gitu amat kan ya. Paling kan nih kalau gue gak ikut kerja bakti ya kan gue numpang ya. Dan dulu gue nahan hujan. Ya Allah. Nah jadi kata Nabi, kalau kamu kira-kira nih yang saya sampaikan tadi, kalau kamu sampai pindah ke dekat masjid, yang pertama doa ada. Yang kedua, kita ini muhajirin hijrah dari Mekah pendatang. Apa kata orang-orang setempat di maksudnya akhlak jajanan Rasulullah. Jelas sekali, jelas sekali. Jelas sekali. Odi pengen pindah rumah, kontrak awli. Kata mertuanya, macam mau kemana? Nek ini ya udah jangan dulu perlahan. Memang rumusnya tunas pisang kalau masih dekat hidupnya nggak bakal gede. Pindah hidup baru. Itu filosofi orang Betawi. Jadi kalau bisa kalau nikah jangan sama mertua, jangan orang tua. Kontraknya dia dulunya kapan? Yang kedua, ngapa melakukan ini? Apa harus bagus ya? Kalau bisa bukan apa? Kalau nggak bisa jangan. Kontraknya apa kayak begitu yang penting bisa. Yang kedua, didik anaknya full. Kalau sampai orang tua, kadang orang tua sayang dia anak kita. Itu nggak komandan? Bukan. Ini komandan nanti. Kadang nenek kakek selalu bisa mencukupi. Betul nggak? Bang itu nggak? Benar. Gua sama-sama dulu nih. Ya masuk nih. Masuk dia tahu, ya. Kasih tunjuk kan sedekah. Usaha. Wah, bejo nomor 1. Itu sana. Ini omongan kami tadi sebenarnya juga ada juga. Kalau nenek sama kakek kadang lebih sayang sama cucu, benar itu ya. Benar kan? Sekarang bertanya. Kalau kita lebih sayang anak atau istri? Nah, lu pikir. Anak, benar. Tapi kan istri, kok kita lewatin istri?
Ini orang tahu ini begini, lu pulang kerja mana? Anak lu tidur, sarung nol, celana nol, selimut nol, lu selimutin tuh cakep. Ya. Coba gini, udah cakep di clothing. Mobil lah. Ini saya kalau di TV One kemarin nggak begini kan? Ini solid kita mana nama kau? So ngantuk banget, baru tidur jam 10 pagi. Semalam baca Quran, terus ada tugas disertasi, jadi masih ini encer banget. Jadi bagi gua apa tuh? Jadi ini komen. Lanjut. Yang kedua, iman. Kita ada tahu. Mungkin kita beriman. Ini kalau kan ngomong baru salaman buat surah. Mungkin mereka beriman baru sekarang. Karena itu udah di sana. Sebab ente jauhan dari masjid setiap langkah banyak kan. Kira-kira ini bentuk tembus dosa sekali. Paham? Ambil hikmah dari setiap kejadian. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi intinya semuanya kalau pakai ilmu itu ya jelas nampak. Innal halal bayyin. Sesungguhnya halal itu jelas. Wal haram bayyin. Yang haram itu jelas. Wa ma bainahuma umurul mushtabihat. Dan ada duanya perkara yang syubhat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Karena jelas nih. Kok saya doa udah sekian lama belum dikabul sama Allah. Nah, saya mau ulang-ulang lagi agar kita nggak boleh seuzon sama Allah. Jangan sampai urusan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian, pasti aku ijabah doa kalian. Jelas? Jadi kalau kita doa semua manusia pasti tidak diterima sama Allah. Gak mungkin Allah berfirman seperti itu, tapi Allah ingkar dari fakta. Betul kan? Bang, mohon maaf bang ya, karena saya masih, kalau masalah saya udah ngamalin ini 5 tahun lebih, itu amalan dari biaya saya, amalan dari Habib, amalan dari biang orang, siapa rumah saya nggak dijual nih, dan ada amalan nih untuk jual apa ini biar cepat laku, harga tinggi ada amalan. Sekarang begini, kita harus percaya kalau Allah itu mengijabah doa kita. Tapi jangan lupa antara ijabah dan qabul ini hal yang sangat berbeda. Contoh Pak RT, KRW ada masukan dari warga, ibaratnya hamba doa kepada Allah. Pak RT, Pak RW, usul dong. Oh, gimana kalau kita patungan, yang mau aja kita beli tenis meja pingpong. Kita mainnya setiap malam minggu, kita habis isya sampai subuh. Ini kan usulan kan? Oh, siap-siap. Saya terima nih Pak, saya tampung dulu, nanti saya musyawarah dengan kaum. Tuh, jadi usulan warga kepada RT diterima, itu diijabah, jelas. Kata Pak RT, Pak, saya udah musyawarah kepada pengurus, kepada RW dan sebagainya. Usulan Bapak kayaknya belum bisa kita realisasikan karena di wilayah Bapak mungkin
Maksudnya di wilayah tetangga teman bapak mungkin bisa, tapi kalau ini wilayah komplek. Kalau kita mainnya setiap malam minggu, komplek kanan kiri khawatir mereka istirahat terganggu. Jelas? Jelas? Bagaimana kalau patungannya tetap, tapi kita alihkan untuk beli senter, peralatan keamanan, pentungan, centong sayur, enggak ada. Pokoknya apa aja. Paham nggak maksudnya? Itu ibarat Allah menerima doa kita. Tapi Allah bilang, aneh jalan ini. Tapi aneh lebih tahu yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Rupanya sudah itu 5 tahun diamalin, disikirin, diwiridin, kalau kumpul-kumpul. Tapi kiai, tapi habib, tapi ulama masih amal itu untuk jual itu rumah yang lain coba laku. Paling sebulan laku dicoba ada nawar. Rupanya terbukti setelah ada penjelasan itu. Ada yang ngaku di situ tanah sengketa. Ada satu orang keluarganya yang dizolimi, kalian kasih serakah. Jadi Allah kata itu berlaku. Jelas? Itu kan menjadi faktor utama juga. Doa siapa ya Allah? Semoga anak saya masuk universitas apa. Sampai pada akhirnya kada lulus, malah dapatnya yang dia. Ingat, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah nggak lupa, Allah nggak tidur, Allah mengatur semuanya. Jangan begini nih, ya Allah dalam kasih ya, goblok dulu. Allah dalam kata yang sudah, ya dengarlah. Kita aja belum bisa mencerna ilham dari Allah. Seandainya aku bukan kabil hikmah sama setiap kejadian, kamu bakal nangis. Justru antara kamu dan dekat sama ulama, dekat ngaji, banyak ziarah ke makam ulama, banyak ngaji Quran, banyak selawat. Sengaja aku tidak luluskan anakmu ke universitas itu. Di situ teman-temannya banyak yang kena narkoba. Entah ujung-ujungnya riset dan sebagainya. Kamu juga yang bakal kena, dialihkan sama Allah ke tempat yang lain, sekalipun kualitas dalam tanda kutip, tapi bakal jadi anak yang lulus cakep. Kita nggak ikut, karena iya aja. Jadi rumusnya Allah akan berikan kepada kita yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Jelas? Jelas? Ada contoh lagi yang ini ngomong komandan ada ya. Ya. Ngomong di sini gitu. Ntar habis pilpres kalau ada lagi. 2 tahun saya gitu. Mudah-mudahan kita bersahabat sampai akhir. Dan Tuhan, ya. Jangan kasih ucup, jangan. Ya. Ini begini. Rumusnya jelas. Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Siapa orang yang berbuat kebaikan satu saja dikali 10 kali lipat. Betul? Quran bukan? Quran bukan? Om Erwin, sedekah Jumat 10.000. Jelas? 10.000. Lihat Al-Quran. Berbuat satu kebaikan dikali lipat 10 kali. Ngomong kalkulasi, ini dijelasin seperti ini, intinya jangan sampai kita suzon sama Allah. Kagak mungkin ini Al-Quran ini meleset sedikit, kagak mungkin. Yang non-muslim aja lantaran dari Quran banyaknya masuk Islam. Nah sedekah kita 10.000. Berarti Bejo 10.000 dikali lipat 10. 10.000 kali 10 berapa? 100. Jelas ya sih? Yang kedua, dalam Al-Quran juga diberikan ilustrasi. Nanti batuk mulu dia batuk. Makanya kita sama bini jadi minum es mulu.
iya, belajar. Karena di A, Ustaz kayak A. Bukan sakit kalau yang kasih. Iya, kita preventif bisa. Kasih tahu sama istri, makan permen dulu, terbatuk juga. Paham kan? Itu. Salah. Gimana tuh semua? 10.000 dikali 10. Saya mau tanya dulu lah, yang hadir di sini semuanya. Saya mau tanya dulu ya, yang hadir di sini semuanya sama Al-Quran percaya boleh? Saya mau partainya banyak, mau nyoblos pasti kita percaya sama Al-Quran, betul? Lihat satu kebaikan dikali 10.000 maunya dikali 10 berapa? 100. Di Quran juga dijelaskan ada sampai situ. Kama habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Dan orang yang melakukan satu kebaikan diibaratkan seperti menanam satu biji padi, menumbuhkan 7 tangkai yang setiap tangkainya ada 100 biji. Nah, sekarang kita ulang. Jadi 10.000 kali 10 berapa? 100 kita tanam, menumbuhkan 7 tangkai. 100 kali 7 700. Jelas sampai sini? 700.000. Setiap tangkainya ada 100 butir beras padi. Berarti 100 kali 7 700. Maka tadi 700.000 dikali 700 sama dengan 49 juta. Dari 10.000 konsep Al-Quran menjadi 49 juta. Itu buat kita. Yang lebih dahsyat kan, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan Allah mampu untuk melipat gandakan sesuai yang Allah mau. Artinya nggak pakai 49 juta. Sedangkan 10.000 gua ganti 50 juta lebih bisa. Begitu kan? Sekarang ya, Pak Om Erwin. Lah Ustaz, kalau 10.000 umpama jadi 49 juta, sahabat Jumat saya mohon maaf saja, sahabat Jumat saya 100.000 Om Erwin. Yang dulu udah jalan 2 tahun, boro-boro 49 juta, 20 juta ada yang ngasih balasan. Nah, disuruh namanya. Jelas? Coba berarti semua yang hadir di sini sedekah dong. Yeah. Dibalas nggak boleh gitu. Ada yang dibalas, ada yang tidak. Konsepnya Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Yo, sekarang kita kasih Erwin mau, umpamanya setiap Jumat 100.000, ya kan? Berarti kurang lebih sekitar 490 juta. Dan itu sudah berlaku, sudah berjalan sekitar 2 tahun. Kalau seminggu, sebulan itu ada 4 kali 12. Kalau gue tak banyak mana ya, gue langsung hitungnya. Nah, 490 juta dikali jumlah Jumat yang ada dalam 2 tahun. Katakan sekian miliar. Betul kan? Sekarang begini, ini nggak usah ngomong miliar. Kata Allah, umpamanya, Erwin, kau mau uang 1 triliun? Mau, tapi tukar dengan kepala. Saudara-saudara, gini. Nanti ada orang mau ngasih uang nanti 2 triliun, tapi tukar mau kepala. Mau nggak? Baik kan, 10 triliun. Mau nggak? Oh, di. Nanti kan habis dibalik gini kan pucat banget nih. Udah ada tambahan ini. Orang ngasih uang ente sudah 1.000 triliun. Banyak banget ya. 10 triliun, mau nggak? Mesti mau. Nah, kan bagus tuh normal. Itu kepala ini. Mau nggak? Sekarang komandan yang biasa begini, yang biasa tegap, komandan. Ada orang mau ngasih uang komandan 100 triliun.
pasti mau dong. Tapi komandan suruh nuker kepala komandan mati. Jawabannya sama kan? Gak mau. Berarti umur kita gak ada harganya. Umur kita tuh mahal. Kata Allah begini, kok bisa aja ngasih lu sekian, tapi umur 2025, 20 Agustus mati. Gua tahu lu orang hebat, lu orang baik, dulu banyak kewajiban, lu banyak maksiat, belum nutup maksiat masa lalu, lu banyak sedekah, jangan lu kasih uang, tapi gua kasih lu panjang umur begitu. Tuh, nggak melototin gua. Masuk akal nggak mana? Artinya dibalasnya sama Allah berupa panjang. Yang kedua kata Habib Abdul Haddad, bisa jadi orang baik, gak perlu dari muda kita tahu baik, tapi umur yang pendek, sederhana aja, begitu kan? Allah gak panjangin umurnya, umur 40 meninggal dunia, berarti balik orang tahu sekampung dia anak muda, soleh, rajin sedekah, pokoknya masuk semua bantu, tapi umurnya pendek. Wah, kata itu panjang umurnya. Ada agama kita menjawab, terkadang ada hikmah yang diberikan. Mungkin lidah isyari. Yang kedua, ditolak keburukan. Apa maksudnya? Bisa jadi lu umur 45 atau mendekati itu, lu dekat sama caleg, itu caleg kalah, lu suruh gantiin, akhirnya lu ngalek juga, jauh masjid, jauh musola. Ujungnya lu kalah, terang dulu jual, kontrakan lu jual, lama-lama PA gila, mana-mana pakai siapa, nyari diri, kan belum mati aja lah. Tuh, yang ketiga kata agama kita, umur dari panjangin, kemudian bahala masalah itu tahu-tahu yang di cakaran ini kan siapa macam-macam itu. Mana katanya dikasih panjang umur lebar, ini bini gacor banget. Makanya lu kalau jadi kerotok buat mulai lu jangan kasih bini gacor. Ini bini sudah gacor kerotok, jadi gacor. Itu. Atau yang ketiga tuh Nabi kata agama kita, Allah nanti semua rangkaian sedekah di ibadah kita Allah tangguhkan saja. Kamu gak usah minta uang ya, kamu gak usah minta jabatan, gak usah macam-macam. Udah begitu aja, tapi terus lakukan. Dan aku kontankan di surga istana buat kamu. Jangan sampai lu mati nyemplung ke neraka langsung masuk. Karena lu sholat terus sekarang, lu ngaji baru sekarang. Dulu kan lembel mulu kan, dulu kan bokep mulu orang sholat. Dulu kan galak tamak mulu, judi belum, adu ayam belum, apa ayam ete lu enggak bisa, yang lagi ete suruh makan ayam begini bareng. Akhirnya husnul khotimah, dekat sama Bang Odi. Bang Odi dekat sama ulama, diajak ngaji, diajak ngaji. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi saya tegaskan, Nabi menahan Banu Salimah agar tidak mendekat kepada masjid, terima yang ada. Yang kedua, akhlak kita sebagai pendatang. Kalau kita masuk ke situ, mungkin sempit. Yang kedua, sudah ada sama ahlinya. Yang ketiga, memperbanyak langkah kita. Betul. Tapi yang udah rumahnya dekat masjid, jangan pakai jauh lagi jangan. Wah, gue pengen Banu Salimah nih, pindah aja kita. Salah lagi. Artinya ambil segala hikmah kebaikan dalam segala perbuatan kita. Jadi gak ada suzon yang kita tahu sama Allah. Gak ada suzon. Ya Allah saya kayaknya jadi pesantren sama Pak Yai macam-macam. Saya bini saya Ustaz kayak monster. Mana emang? Kalau sekarang dah ini galau duluan. Lu kenyang, ambil hikmah ini. Allah berikan ente istri yang model begitu. Allah pengen ente jadi
yang sabar. Untuk bukan Ustaz Dedi ya. Dedi. Ya, tapi kadang sama-sama ya. Susah. Orang-orang yang diberikan langsung label sama Allah. Wa basyir sabirin. Duhai Muhammad, tolong kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu termasuk Bang Dedi. Kelihatan orang sabar. Cerah pakai. Dengan as-sabr dia sabar itu adalah cahaya. Kalau kata itu penjaga. As-sabru kasih. Sabar itu seperti buah sibir. Pernah makan buah sibir? Biji mahoni kan pahit, dia pahitan lagi. Pernah makan sambiloto, buronto wali, antawali, ya pernah nggak? Pahitnya itu 17 kata. Itu sibir. Sabar itu seperti buah sibir, paling pahit di dunia. Murrun fi mazaqati, rasanya begitu pahit luar biasa. Lakin akan tetapi kalau buah sibir itu dikonsumsi ahla minal asal, setelah konsumsi buah yang sangat pahit itu sibir lebih manis daripada madu. Apa maksudnya? Sirup manis kan? Teh manis itu jelas namanya manis ya. Manis semua konsumsi. Lupa olahraganya, lupa keseimbangan. 42, 43, 50 diabetes, amputasi, mata gagal lihat, potong kehidupan baik, kan saya udah banyak begitu. Jelas kan? Coba orang yang kena diabetes saja imbangin biar netral gula darahnya dengan teh insulin, kemudian sirup biji mahoni yang pahit-pahit untuk netralisir. Apalagi yang belum kena nih model ini dari sekarang, konsumsi yang pahit dan sebagainya, insya Allah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kopi ya, ini kopi pahit ini. Coba tanya deh dokter, bu dokteran ada? Ada? Nggak ada, tolong panggil. Kalau dokter kan nyuruh pasien, kalau di sini ustaz nyuruh dokter. Ini bu dokter, betul nggak kalau kopi pahit itu menyehatkan? Tadi kalau ngopi kali. Artikel jurnal kopi pahit itu menyehatkan, melancarkan peredaran darah, menekan tingkat laju tingginya gula darah. Bahkan ilmuwan dari Amerika mengatakan survei membuktikan orang yang terbiasa mengkonsumsi kopi pahit itu lebih panjang umur daripada yang kopi manis. Ini ada tukang kopi sini. Ini ngomong ilmu. Ini bukan ngomong bohong, saya ngomong mobil udara. Coba lihat. Dan muka saya. Anis kan? Oh. Lalu dua Bang Andre 2 minggu lalu ya yang operasi. Andre Mesir. Bang Andre sahabat kita. Umurnya sekitar 38-39. Itu biasa konsumsi kalau pagi 24 jam. Teh yang apa itu sasetan begitu. Yang saya nggak nyebut merek. Yang pakai yang pakai apa ya, batu es terbalik. Yo, kemana operasi? Ginjal. Allah, rupanya itu salah satu penyebab. Bukannya nggak boleh, kalau gimana bukan nggak boleh.
bukti dan sebagainya. Nah ini nih, ngomong ke Bang Diri. Jadi yang pahit-pahit itu adalah yang pahit-pahit itu adalah obat. Orang biasa konsumsi manis-manis, lihat aja coba, kan udah ada fakta di masyarakat. Tapi yang insya Allah orang yang terbiasa konsumsi yang baik-baik itu termasuk saya konsumsi kustul hindi. Hadis Rasulullah, alaikum bihazal audil. Soalnya biasakan oleh kalian mengkonsumsi kustul hindi di online apa? Jadi serbuk daripada kayu yang ada di India, sekarang dikemas. Ambil aja 1 sendok makan, taruh, kasih air mendidih, aduk, tunggu 5 menit sebelum udah adem, udah hangat, minum. Pahit-pahit, sepet-sepet gimana gitu? Ada pahitnya juga, nggak manis enggak. Ampasnya jangan diminum kayak kopi gitu, seger insya Allah. Saya sehari semalam acara subuh as di pagi, kemudian nggak lupa olahraga, alhamdulillah terus nggak doping macam-macam enggak, nggak doping enggak, istri cuma 1, kuat saya. Itu justru istri yang kagak kuat. Iya, bukan gak kuat ngapa-ngapain, bukan. Paham dong. Kan dia model gini dia. Bukan dia naik. Ayam sayur. Kesehatan. Ya, di Al-Quran. Yang baik-baik itu insya Allah. Yang penting kita pandai ngambil hikmah dari segala kebaikan, segala kejadian, baik buruknya. Ingat baik buruknya menimpa kita Allah yang jelas. 25 berapa? Keenam kan? Wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah. Dan dengan ketentuan Allah baik dan buruknya itu dari Allah. Alhamdulillah. Enggak boleh ada susah. Pada akhirnya Rasulullah bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai seorang di antara kalian mati, meninggal, wafat kecuali hatinya berprasangka baik kepada Allah. Karena kata Nabi banyak orang akhir hidupnya setahun 2 tahun masih sakit, ngeluh, ya Allah, kesengsaraan banget tahun ini penyakit, dokter habis banyak, agak sembuh-sembuh ya Allah. Dia lupa pengajian dulu zaman TK, takdir Allah baik buruknya dari Allah. Mungkin cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa masa dulu lagi perawan, lagi penjaga, banyak orang tua, banyak dilepas orang, banyak korupsi, uang orang lumbat, lu betas dalam Jumat. Akhir hidupnya dikasih sakit, ya itu karena dia ngaji. Kata Nabi, al-maut kafaratul dzunub, sakit itu menghapus dosa. Betul meninggal dunia, wasilahnya Allah kasih sakit begitu. Begitu wafat langsung masuk surga. Makanya redo, ya. Ini teguran juga buat al-fakir. Jangan sampai jaroni ngajar doang buatan lakoni. Pondok ngomong doang. Nah, ustaz, kiai, ulama yang ngomong doang dan ngelakonin sebelum orang menyembah berhala yang musyrik itu, dia duluan diazab sama malaikat Allah. Kalau kata dia ustaz enak, iya aneh juga sih ya. Orang kadang melihatnya suka suka penampilan, suka yang real. Contoh begini, bulan Maulud ini kan bulan Maulud saya panjang ya. Bulan Maulud kan cuma sebulan ya. Kalau sih bisa 5 bulan ke depan. Kami yang mau Ramadan lagi. Karena iya kalau ngomong faktanya kan di masyarakat alhamdulillah dibutuhkan untuk memberikan pencerahan tausiah. 8 bulan memang kita lagi dapat apa? Langsung
10 kasih 3 sekarang kalau bisa untuk saya harus tuh orang baru kan bisa enak ya begini apalagi amplop ini tebal banget tebal banget ini nggak kuat ada satu sisi kalau gue suruh pilih nih gue disuruh pilih ya kok kayak jadi Audi iya kayak ente gitu maksudnya kerja pulang istirahat bobo cantik ya kan besok kerja lagi biasa tapi kembali lagi itu kan amanah Allah ente juga bahaya juga bahayanya kenapa kalau kata ngaji riskan untuk bohong riskan untuk zalim riskan untuk korupsi waktu korupsi jabatan dan macam-macam setiap individu pasti ada celah untuk berdusta. Makanya kalau nggak mengaji bahaya. Mudah-mudahan selama kita masih mengaji, masih mau mengamalkan, Allah berikan kita rahmat, Allah ampunkan dosa kita, Allah berikan taufik, insya Allah bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. Kita baca Fatihah sekali lagi niatin untuk sudah tidak Palestina mudah-mudahan kaum muslimin rakyat Palestina Allah berikan kemerdekaan Allah berikan kemenangan Allah berikan perlindungan Allah berikan semua kebaikan kepada rakyat Palestina Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman wa la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين اللهم اغفر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين ورزقهم الفتح والنصر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر على جميع أعدائه نصرا عزيزا واخترهم له خذلانا كبيرا وتبعك وظلا لا نظيرا حتى ينقادوا ويخضعوا له وارزقه برهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته